sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Baik, jadi di sore hari ini saya berada di kandang kedua Rapi Farm yang berada di Dusun Jogja. Jadi di siang hari ini juga ada sedikit pembahasan khususnya tentang unggas. Nah, di sebelah kanan kiri saya ini ayam Brahma. Saya yang berusia kurang lebihnya itu 4 bulanan. Jadi selama beternak ayam kampung dalam jangka beberapa tahun, alhamdulillah saya sudah memiliki 2 mobil. Nah, boleh rekan-rekan lihat mobilnya. Nah, ini di samping saya ini. Nah, ini mobil yang pertama dan ini mobil yang kedua. Boleh dilihat? Nah, seperti ini. Mobilnya berwarna merah. Dan yang naik ayam karena hasil dari ayam-ayam saya. Baik, jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, like, dan bagikan kepada rekan-rekan peternak yang khususnya lagi kesulitan mencari ilmu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga subscribe rekan-rekan dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Sang Pencipta. Jadi di siang hari ini saya membahas sedikit tentang mesin tetas khususnya, karena juga banyak rekan-rekan peternak itu yang bertanya kepada saya tentang mesin tetas. Jadi banyak kendala-kendala mesin tetas ini, khususnya kita dalam usaha ayam kampung ini di penetasan banyak kendala ya, seperti termostat error, kelembapan tinggi, dan suhu panas yang tidak stabil. Jadi di siang hari itu suhu kelembapannya kadang bisa normal, di malam hari itu bisa tinggi. Nah, itu kalau seperti itu memang itu sesuai pengalaman saya, itu tidak ada masalah dalam penetasan. Jadi jika di dalam suhu mesin tetas itu kelembapannya itu standarnya 55 sampai 60. Jadi nanti kalau di malam hari bisa dia itu 70 bahkan 75 kelembapannya. Sebenarnya itu tidak masalah. Kalau sesuai pengalaman saya, memang dia di malam hari kadang tinggi karena ya kita bisa juga lihat kalau di siang hari itu kan panas. Nah, panas, kalau di malam hari itu kan dingin. Kalau sudah dingin pasti identik suhu kelembapan juga tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ada juga rekan subscriber Rapi Farm yang menanyakan termostat yang ke lampu itu dia kendalanya seperti ini. Kadang sudah di angka 38, kembali lagi turun di angka 37. Karena kan minimalnya 37, maksimal 38,5 itu standar pengalaman saya. Jadi ketika sudah 37 seharusnya lampu hidup, ini tidak hidup. Jadi bahkan suhu panas itu bisa turun hingga 35 sekian. Nah, kalau seperti itu memang sesuai pengalaman saya. Kita biasa menggunakan termostat yang berwarna putih itu yang kodenya XW sekian-sekian, itu memang itu kendala seperti itu. Jadi kalau termostat yang seperti itu yang kisaran harganya itu lebih kurangnya 80.000. Kalau rekan-rekan mengalami kendala seperti itu memang tidak bisa diperbaiki, karena memang itulah kendala termostat dari yang tipe XW sekian, itu memang seperti itu kendalanya. Cuma rekan-rekan bisa juga mengantisipasinya supaya tidak seperti itu. Memang ya sedikit harga agak lebih mahal, tapi rekan-rekan memang bisa menggunakan yang seperti radiorik. Dia ukurannya lumayan besar, cuman saya lupa kodenya. Itu lebih bagus kalau menggunakan pengukur suhu panas yang seperti itu. Jadi itu jarang error. Cuman kalau yang berwarna putih itu setelannya dia ada 3 setelan yang kode XW sekian-sekian tadi, itu memang seringkali terjadi error. Karena kita juga ya menimbang harganya yang murah ya, jadi kita juga sesuai lah dengan kualitas. Oke. Jadi ayam
Ini Brahma saya, Brahma Light Columbia, yang bakal kedepannya akan saya jadikan indukan. Mungkin pembahasan tadi soal mesin tas rekan-rekan sudah paham. Jadi juga ada pembahasan khususnya masih di mesin tetas, itu saya akan bahas satu mesin tetas bisa multifungsi atau bisa masuk beberapa telur secara bertahap ataupun beberapa jenis telur secara bertahap. Jadi dalam usaha penetasan telur ayam kampung itu, contoh kita memiliki mesin kapasitas 200. Jadi tidak sekali masuk, contoh di tanggal 1 masuk 200 butir sampai 21 hari ke depan baru menetas. Jadi tidak seperti itu. Kalau kita menggunakan trik sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kita punya mesin kapasitas contohnya 200, kita bisa sekat-sekat. Jadi kalau di sini memang mesin tetas yang saya buat ini khusus untuk ayam pelung, ayam Brahma ini, ayam cemani, dan ayam hias-hias lainnya. Karena menimbang lagi kalau untuk ayam hias itu pastinya kan telurnya itu tidak banyak seperti telur ayam kampung. Kalau telur ayam kampung kita minimal masuk 200 atau 300 bahkan 1000. Kalau dia di jenis ayam hias ini paling banyak kan sekitar 10-20 per satu kotaknya. Baik, jadi saya akan langsung tunjukkan mesin tetas yang saya miliki. Memang kapasitasnya lebih kurang itu 200, cuman dari 200 ini tadi kita bisa mendapatkan atau menghasilkan income yang berbeda-beda ketimbang kita cuman fokus di 200 populasi pendapatannya per 21 hari. Oke, langsung saja kita ke mesin. Baik, jadi rekan-rekan, nah sebelum masuk ke pembahasan yang saya bahas tadi, nah inilah hasil telur tetas ayam KOB yang kutipan di pagi hari ini. Jadi memang kalau telur ayam KOB ini warnanya bervariasi, kadang dia ada yang berwarna putih, kadang dia ada yang berwarna kuning seperti ayam layar, kadang dia ada yang berwarna krim. Memang standarnya telur ayam kampung. Baik, jadi inilah mesin yang dulu yang juga saya pernah update. Nah, sekarang memang sedikit berbeda, ada beberapa yang saya restorasi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini populasinya 200 butir lebih. Nah, jadi kemarin itu kan saya ada salah setting, jadi saya menggunakan kawat ram yang lebar. Ini baru saya reparasi menggunakan kawat ram yang kecil. Jadi begitu telur menetas menjadi DOC, dia tidak masuk ke lubang kakinya sini, masuk ke lubang yang bisa mengakibatkan kecacatan pada DOC. Nah, jadi seperti ini dalaman mesin tetas. Kenapa saya buat seperti ini, sekat per sekat. Jadi contoh kita ini dalam skala kecil ya, contoh kalau untuk telur ayam kampung. Jadi kalau sekat per sekat itu misalnya kapasitas 1000. Nah, 1000 berarti bisa satu slot ini 100 dengan hari yang berbeda pada slot-slot lain. Jadi seperti ini contohnya. Contoh ini masuk di tanggal 1, kita bisa masuk di tanggal 5 di sini, dan kita bisa masuk tanggal 10 dan seterusnya. Jadi ini cocok metode seperti ini untuk khususnya rekan-rekan yang memang mencetak DOC, dijadikan ayam kampung pedaging yang panennya itu bisa seminggu sekali, 10 hari sekali, bahkan 1 bulan sekali. Oke. Jadi trik yang kedua, mesin tetas multifungsi ini, contoh kita memiliki ayam hias lebih kurangnya itu ada 6 jenis. Contoh ayam pelung, ayam Brahma, ayam cemani, ayam Poland, ayam sebagainya lah. Yang penting bukan ayam-ayaman. Nah, jadi contoh kita punya ayam pelung 10 ekor, satu hari bisa menghasilkan telurnya itu 8. Oke, 8. Jadi per minggunya
8 kali 7 56 butir. Nah 56 butir masuk sini. Juga sama, kita misalnya punya ayam cemani sekitar 10 butir juga. Jadi per 1 minggunya itu masa pengumpulan ayam Brahma, cemani, pelung, dan ayam lainnya, telurnya serentak kita dalam pengumpulannya. Jadi kita bisa masukkan di sini satu untuk ayam pelungnya, dan di sini juga satu lagi untuk ayam Brahmanya, ayam cemani, dan ayam hias lainnya. Jadi dalam satu mesin tetas kita bisa menghasilkan uang yang berlipat-lipat. Nah, makanya saya bilang tadi, saya dari penetasan saja saya sudah bisa memiliki mobil. Nah, mobil yang berwarna merah tadi, ada 2 mobil dari hasil peternakan saya. Walaupun mobilnya mobil angkong, mobil pickup. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya khususnya di unggas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan beribu-ribu kebaikan. Sekian dulu dari saya, Rapi Pam, salam ternak, salam sehat.